Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini, saya ingin melanjutkan kisah tentang Mahapatih Gajah Mada atau Gajah Mada ya. Jadi ini masih bernama Gajah Mada, belum menjadi Mahapatih. Pada video sebelumnya kita telah membahas bahwa pertempuran merebut kota raja ini telah dimenangkan oleh Gajah Mada dan para penggawa kerajaan yang lain ya lur ya. Jadi pada saat kemarin itu seperti kita kisahkan, Rakuti ini terkena sejenis pukulan Braja Musti atau lebur saketi ya dari Gajah Mada. Nah ini efek dari pukulan ini, Rakuti terpental pada waktu berikutnya, dicari-cari oleh pasukan pemburu. Ini tidak ketemu, bahkan dalam sejarah pun tidak pernah diungkap bagaimana kematian Rakuti ini loh. Akan tetapi sisa-sisa pasukan Rakuti bisa dibasmi maupun ditangkap. Sebagian yang dianggap berguna itu bisa diampuni, kemudian sebagian yang keras kepala akhirnya dieksekusi gitu ya. Jadi namanya pembersihan. Teman-teman semua, Patih Gajah Mada kemudian melakukan aksi-aksi yang cukup spektakuler. Dalam arti spektakuler ini, dia menangkap salah satu orang penting dan diajukan ke pengampunan kepada raja, yaitu Ratanca lur. Ratanca akhirnya diampuni dengan satu syarat gitu ya. Kalau dia bisa membuka skenario pemberontakan itu, maka dia akan diampuni. Dan Rakuti adalah orang yang tepat lur. Rakuti adalah seorang tokoh yang mengetahui banyak seluk-beluk di kerajaan Majapahit ini gitu ya. Dan di situ terungkap akhirnya dalam kondisi yang carut marut, istilahnya para penggawa pembesar yang berpengaruh ini sudah dipengaruhi oleh Halayudha. Patih siapa? Dia Halayudha ini ya lho ya. Biasanya belibet saya yang menyebut Halayudha. Nah, ini di hadapan Patih Gajah Mada, di hadapan Gajah Mada dan Prabu Jayanegara ya. Itu Ratanca ini membeberkan semua perilaku dari Halayudha ini gitu loh. Jadi dari pertama kali Lembu Sora, kemudian ada Nambi, kemudian ada lagi yang terkena hasutan dari Ramapati ini ya loh ya. Yang intinya adalah sebenarnya Halayudha sendiri itu menginginkan menjadi seorang raja, bukan hanya seorang patih ya loh ya, bukan hanya seorang patih gitu ya. Jadi Halayudha ini sebenarnya menginginkan seorang raja karena dia adalah masih saudara Raden Wijaya sendiri loh, gitu ya. Jadi masih orang terdekat. Jadi setelah Raden Wijaya, dia merasa pantas untuk naik tahta, bahkan dengan menyingkirkan orang-orang yang menjadi benteng dari Raden Wijaya. Dan setelah sahabat-sahabat dekat dari Raden Wijaya ini semua tewas dalam sebuah kemelut fitnah, Raden Wijaya akhirnya mengundurkan diri dari seorang raja dan melantik putranya yaitu Jayanegara. Dari Jayanegara ini nanti timbul lagi pemberontakan gitu ya. Termasuk yang terakhir adalah Rasmi dan Rakuti itu loh. Nah di sini akhirnya dibuka oleh Ratanca. Nah karena ini adalah makar besar ya, menggulingkan raja tujuannya, maka Ramapati ini seperti kita kisahkan sebelumnya dijatuhi hukuman cineleng-celeng gitu loh. Jadi dicacah-cacah gitu ya, badannya itu dicacah-cacah dan dikasihkan binatang buas gitu. Nah setelah ini semua terbuka, kemudian Gajah Mada ini dijadikan perwira tinggi, diberi cuti 2 bulan dan diangkat menjadi Patih Daha. Nah, Patih Daha ya lho ya. Jadi Patih Daha itu patih yang dulu ditempati oleh Lembu Sora gitu ya, di Daha, Doho, Kediri gitu ya, bekas kerajaan
Jayakatwang dulu loh. Nah, di sana adalah seorang putri yang menjadi raja atau Raja Patni di Daha ini adalah seorang putri. Siapa dia? Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Nah, setelah diangkat menjadi Patih Daha, seringkali Gajah Mada ini dipanggil untuk mengadakan pertemuan-pertemuan penting, pertemuan-pertemuan penting di kota raja gitu, termasuk ketika Raja Jayanegara ini merasa bahwa benteng di Keraton Tarik, Keraton Tarik itu bekas dulu ya, istilahnya hutan tarik gitu ya, itu tidak begitu memenuhi syarat. Ya maklum dulu dibangun dalam kondisi yang tidak memungkinkan gitu ya. Dulu hanya hutan perburuan Jayakatwang itu, kemudian kalau dibangun skema ibu kota, jelas tidak mungkin karena akan ketahuan oleh Jayakatwang ya lur ya. Maka saat itu yang dibangun adalah rumah perumahan biasa yang kemudian setelah kemenangan melawan bangsa Mongol dan jatuhnya Jayakatwang dijadikan kota raja. Jadi maklum sekali kalau rancangannya tidak dirancang maksimal gitu ya, walaupun sudah sangat kokoh tapi masih banyak kelemahan-kelemahan sehingga para pemberontak termasuk Rakuti ini begitu mudah masuk ke kota raja gitu ya lur ya. Jadi ini menjadi pembahasan penting di dalam waktu-waktu berikutnya. Dan disinilah Gajah Mada memperlihatkan dirinya sangat jenius, begitu jenius ya. Dia bisa membaca bahwa yang menjadi penyebab mudahnya para pemberontak menguasai kota raja salah satunya adalah karena tata ruang gitu loh. Tata ruangnya itu tidak memenuhi syarat sebagai sebuah ibu kota. Maka hutan tarik atau Majapahit atau Wilwotekto ini akhirnya ibu kotanya dipindah loh dari Mojokerto menuju ke Trowulan gitu ya. Jadi dipindah menuju ke Trowulan karena di sana sangat memenuhi syarat. Satu, agak sedikit jauh dari aliran sungai, karena aliran sungai ini di satu sisi menguntungkan tapi di sisi lain juga cukup berbahaya ya lur ya. Cukup berbahaya jika ada musuh langsung bisa dekat gitu loh ke istana. Seperti kasus penyerangan pasukan Tartar itu adalah dengan menyusuri muara kali Tambak Beras gitu ya. Jadi menyusuri itu kemudian ketemu Keraton Jayakatwang, kemudian bisa sampai ke Tarik dan lain sebagainya. Ini karena ya tadi terlalu dekat dengan sungai sehingga mudah ditemukan. Nah, teman-teman semua, perpindahan kerajaan atau ibu kota kerajaan Majapahit ini ada 3 kali ya, nanti paling tidak ada 2 kali lah paling tidak ya. Jadi perpindahnya pertama di hutan tarik atau Mojokerto, kemudian di Trowulan, dan yang terakhir nanti akan kita buka di sesi selanjutnya. Nah di sini teman-teman, kecerdasan dari Gajah Mada ini memicu beberapa kecemburuan ya, kecemburuan di dalam para punggawa kerajaan itu sendiri. Tapi untuk kali ini saya belum akan membuka ke arah sana loh, kecuali sedikit gitu ya. Tapi teman-teman perlu tahu bahwa Gajah Mada itu mempunyai banyak musuh akhirnya ya, banyak musuh yang tidak setuju atau tidak sepaham dengannya karena merasa terlangkahi lur, kalah senior tapi secara karir politik kalah moncer ya sama Gajah Mada ini, sehingga orang-orang tersebut merasa Gajah Mada adalah seorang pesaing gitu. Teman-teman semua, pembangunan Majapahit ini akhirnya dilanjutkan dari Trowulan. Jadi dari Trowulan ini akhirnya nanti pembangunan dan perluasan wilayah ini dimulai secara besar-besaran gitu ya. Tetapi sebelum itu semua saya ingin mengisahkan bahwa nanti pada era Jayanegara ini ada pemberontakan di Sadeng gitu ya. Sadeng dan Keto dan Sadeng ini merupakan sebuah pelabuhan besar ya lur ya di Jawa Timur sana pada waktu itu gitu. Dan di sana ada penumpukan
atau istilahnya penugasan ya. Jadi kayak apa ya istilahnya, benteng gitu ya, benteng di pelabuhan untuk mempertahankan itu jika ada penyebu yang masuk melalui pelabuhan itu gitu ya Lur. Jadi ada pasukan-pasukan yang ditugaskan di sana dan itu cukup besar, dan itu yang memicu adanya apa ya namanya, keberanian untuk melakukan aksi-aksi ketidakpuasan gitu loh. Ketidakpuasan yang mana? Nah, sebagaimana kita ketahui kemarin bahwa Majapahit pada era Raden Wijaya itu terbelah menjadi dua loh. Yang satu menjadi bagian dari Arya Wiraraja, dan yang bagian barat menjadi bagian dari Raden Wijaya loh. Nah, pada era Raden Jayanegara ini ada satu stigma ya, stigma ketidakpuasan gitu loh, sepeninggal Arya Wiraraja dan sepeninggal Raden Wijaya ini ada apa namanya, ketidakpuasan gitu loh, ketidakpuasan karena sepertinya Majapahit atau bagian barat ini tidak mengakui Majapahit bagian timur gitu ya, Majapahit bagian timur, sehingga di Keto dan Sadeng ini akhirnya angkat senjata untuk melawan Jayanegara loh. Nah di sini ini sebenarnya menjadi bagian Gajah Mada untuk memadamkan itu ya, tetapi ada beberapa komponen apa namanya, kerajaan itu yang mendahului gitu loh, mengacaukan skenario loh. Nah seperti halnya yang saya katakan lebih dahulu bahwa setiap penugasan itu sebenarnya adalah sarana untuk promosi gitu loh ya. Jadi siapa yang ditugaskan itu akhirnya nanti kalau berhasil akan mendapatkan promosi. Nah hal ini yang tidak bisa diterima oleh orang-orang yang tidak sepaham dengan Gajah Mada. Bagaimana jalannya pertempuran itu, silahkan simak setelah yang berikut ini. Jadi sebelum terjadi pemberontakan di Sadeng ya, sebelum terjadi pemberontakan di Sadeng ini banyak kisah menyebutkan penguasanya bukan Jayanegara tetapi Rani Tribuana Tunggadewi ya. Nah di sini ini dimungkinkan bahwa Raja Jayanegara itu sudah meninggal ya, atau beliau masih terlalu muda sehingga tugas ini digantikan oleh istri Raden Wijaya loh. Nah tapi pendapat yang lebih kuat mengatakan bahwa saat itu Jayanegara sudah meninggal dibunuh oleh Ratanca ya. Jadi Ratanca itu lolos dari pemberontakan Rakuti loh ya. Jadi ini lolos, dan ada beberapa lagi yang lolos dari pemberontakan Rakuti itu, istilahnya berhasil selamat, tidak dianggap terlibat atau bisa diampuni gitu ya, karena berbagai hal yang kita tidak memahami. Nah di sini ini ada beberapa perwira, termasuk di situ adalah Rapanya, kemudian ada Rakembar, kemudian ada Lembu Peteng, ada Jabung Tarewes, ada siapa masih cukup banyak lah. Di situ itu yang pada saat berikutnya itu menjadi penghalang Gajah Mada loh, menjadi penghalang Gajah Mada ya. Nah disinilah sebenarnya ada satu kesepakatan atau ada satu ini ya apa namanya, ucapan dari seorang raja yang mengatakan jika berhasil memadamkan Sadeng dan Keto, maka Gajah Mada akan dilantik menjadi Mahapatih Amangkubumi, menggantikan Patih Aryotada ya lur ya, menggantikan Aryotada. Lah sebelum ini terjadi maka Gajah Mada berjanji akan menyatukan Nusantara dengan menaklukkan seperti Gurun, Tumase, Palembang dan lain sebagainya. Dan itu tertulis di dalam Negara Kertagama ya lur ya, Sumpah Palapa namanya. Nah di situ itu lawan-lawan politik Gajah Mada ini mentertawakan ya, dianggap ini adalah sebuah kesombongan atau sebuah program yang terlalu muluk-muluk gitu ya. Nah di sini ini yang menyebabkan kemarahan dari Gajah Mada. Apalagi ternyata dalam
apa namanya, pemadaman pemberontakan di Sadeng dan Keto ini, Rakembar dan Rabanya ini mendahului mengepung Sadeng dan Keto, Lur. Nah ini ya, jadi kan marah banget gitu ya. Ini kan acara saya, ya, harusnya Gajah Mada kan mengatakan seperti itu. Ini kan acara saya, kenapa didahului gitulah. Ini untuk meredam adanya konflik Gajah Mada dan Rakembar CS ya. Ini akhirnya Maharani siapa Tribuana Tunggadewi itu akhirnya memimpin sendiri penyerangan ke Sadeng dan Keto, sehingga kemenangan ini adalah atas nama Raja Patni sendiri gitu ya. Nah kemudian orang-orang yang ikut ambil bagian di situ semuanya dinaikkan pangkatnya. Gajah Mada menjadi diberi pangkat Anggapei, kemudian Rakembar ini diberi pangkat apa namanya, bekal ya, pokoknya setingkat bekal gitu ya, istilahnya diperkuat gitu loh, posisinya itu diperkuat. Nah hal ini yang menyebabkan Gajah Mada itu menyimpan kesumat ya, selain menghalangi juga mengacaukan rencananya loh, menertawakan itu menghina ya. Kemudian dia mengacaukan rencananya untuk menaklukkan Sadeng dan Keto. Nah ini yang menyebabkan pada suatu ketika kedua orang tersebut, yaitu Rabanyak dan Rakembar itu dengan muslihat yang sangat brilian, ini akhirnya terbuka siapa Rakembar dan Rabanyak ini ya, dan kedua orang itu akhirnya dijatuhi hukuman mati gitu ya Lur ya. Kemudian atas jasa Gajah Mada ini dalam berbagai keadaan, keadaan yang memerlukan tindakan cepat dan tepat, ini akhirnya benar-benar dilantik ya, benar-benar dilantik menjadi Mahapatih Amangkubumi, menggantikan Patih Arya Tadah yang memang dari awal sudah membantu Gajah Mada ini. Walaupun beberapa sejarawan mengatakan Arya Tadah ini masih sakit hati dengan Gajah Mada gitu ya, tetapi saya mengambil kesimpulan karena dari awal memang yang kita ketahui Arya Tadah ini membantu Gajah Mada untuk mendapatkan posisi-posisi di Majapahit. Nah kemudian di sini ini yang tersembunyi dari catatan sejarah adalah peran dari Kuda Anjampiani, putra dari Ranggalawe itu. Dia menjadi tokoh di balik layar kesuksesan Gajah Mada gitu ya. Jadi setelah dia mendapatkan posisi menjadi Mahapatih di Majapahit ini ya, kemudian dia menghadap kepada gurunya, yaitu Resi Anuraga atau Kuda Anjampiani putra Ranggalawe. Nah dari beliau inilah wawasan-wawasan yang lebih jelas lagi didapatkan oleh Gajah Mada loh. Jadi siasat-siasat yang istilahnya halus maupun kasar, dan taktik maupun strategi yang brilian ini didapatkan dari Kuda Anjampiani ini ya. Dari sinilah yang menyebabkan Gajah Mada itu semakin moncer gitu ya karir politiknya. Kalau awalnya itu pada diragukan, akhirnya semua orang itu terbungkam. Orang yang mencoba membuat intrik-intrik dibasmi semua, sehingga di Majapahit itu gampangnya sulit untuk menandingi kiprah dari Gajah Mada ini loh. Sehingga seandainya ada, itu hanya orang-orang yang masih tersembunyi atau bersembunyi atau belum memperlihatkan diri memusuhi Gajah Mada. Tetapi tetap ada loh, tetap ada. Nanti akan terbuka lagi pada kejadian Perang Bubat ya. Walaupun Perang Bubat ini diragukan oleh cukup banyak orang atas keberadaannya, atas kejadiannya gitu ya. Bagaimana kejadian tentang Perang Bubat itu nanti akan kita bahas di video yang selanjutnya. Nah, di sini ini sekali lagi Gajah Mada benar-benar memperlihatkan kapasitas dan kapabilitasnya loh. Yang namanya satu, bekas kejadian yang rumit ya, jadi pemberontakan atau kejadian yang kacau balau ini satu persatu dibereskan oleh Gajah Mada. Jadi secara administrasi maupun secara kemiliteran ini dirapikan gitu ya, dirapikan, kemudian ditata lagi, dipersiapkan lagi pasukan-pasukan, kemudian kapal-kapal persenjataan ini mulai ditertibkan lagi, istilahnya mobilisasi ya, dimobilisasi, kemudian diperbarui dan seterusnya.
akhirnya Majapahit ini menjadi sebuah kerajaan kesatuan yang cukup dipertimbangkan gitu ya. Yang cukup dipertimbangkan ini dalam arti kerajaan-kerajaan di sekitarnya semua sudah takluk loh, di sekitar Jawa gitu ya, bahkan sampai di Bali itu sudah. Nah, bagaimana kisah penaklukan Bali nanti juga akan kita bahas di lain video loh. Tapi di sini ini saya ingin mengisahkan bahwa Gajah Mada itu membuat persiapan penting untuk ya namanya mau mengerahkan sebuah tenaga yang besar ya. Penaklukan Nusantara ini nggak sedikit loh, yang dibutuhkan adalah rencana yang brilian dan kesiapan yang kuat gitu loh, dari sebuah negara, dari sebuah kerajaan gitu ya. Dan pada tahap ini Majapahit sedang melakukan penguatan di segala lini, apalagi setelah terjadi perpindahan keraton ya dari Hutan Tarik atau Mojokerto itu menuju ke Trowulan di sekitar Jombang ya lur ya, di Trowulan, Mojokerto, masih Mojokerto atau Jombang ya itu Trowulan itu. Nah, di situ itulah kemudian menjadi sebuah kerajaan baru dengan kota raja atau apa ya namanya istilahnya itu ya, kota raja yang sangat kuat loh, dilengkapi dengan berbagai infrastruktur ya, termasuk adanya kolam segaran, apa istilahnya irigasi yang sangat bagus ke dalam kota raja. Bahkan dikisahkan ya, irigasi itu melewati jalur bawah tanah loh. Ini sudah luar biasa ini, luar biasa. Jadi mencukupi kebutuhan air itu dulu belum ada peralon, belum ada pipa ya, maka menggunakan saluran air bawah tanah. Nah, itu yang memang teknologinya sudah hilang dari kita, dan itu bisa kita lihat di bekas-bekas peninggalan kerajaan Majapahit di Kumitir ya. Di Kumitir itu ada beberapa tembok maupun beberapa kanal-kanal yang bisa kita lihat, masih bisa kita lihat gitu. Nah, itu adalah sebuah kebesaran yang dibangun dengan apa ya, tidak dengan mudah loh, dengan semua kerja keras ya. Kayak Gajah Mada itu melewati semua hinaan dan cacian, bahkan ditertawakan dan lain sebagainya ya. Tapi dia tidak berhenti sampai di situ, dia tidak berhenti loh. Maka dia selalu berbuat, kemudian berbuat yang terbaik ya. Akhirnya mendapat apresiasi dan pengakuan, mendapat legitimasi sebagai seorang pejabat yang kapabel gitu ya lor ya. Walaupun di atas itu tentu saja adalah atas restu raja maupun rani gitu ya lor ya. Jadi akhirnya Gajah Mada ini mendapat pengakuan luas sebagai orang yang cakap, kapabel gitu ya, untuk menduduki jabatan Mahapatih Amangkubumi. Sebelumnya adalah Patih Daha ya lor ya, Patih Daha. Kemudian sepeninggal Jayanegara ini kerajaan dijabat oleh Maharani Tribhuwana Tunggadewi dan Gayatri ya, karena itu adalah dua bersaudara putra dari Kertanegara ya lor ya. Jadi istri Raden Wijaya dulu gitu. Karena anak laki-lakinya nggak ada, maka yang menjabat adalah seorang perempuan. Bagaimana ini bisa terjadi gitu loh. Maksudnya Jayanegara terbunuh oleh Ratanca, kemudian Tribhuwana Tunggadewi bisa naik dan lain sebagainya. Itu akan kita bahas di lain waktu lur, karena terbatas akan waktu ya, hanya 30 menit, maka kita akan menyelesaikan tentang Gajah Mada ini. Jadi Gajah Mada ini setelah mendapatkan pengakuan luas, kemudian dia sendiri membuat persiapan ya secara fisik dan mental, menyempurnakan semua planning, jadi rencana besar sebelum melangkah kepada penaklukan kerajaan di luar Jawa Timur gitu. Walaupun memang sudah ada beberapa kerajaan yang mengakui secara historis ya, seperti Palembang gitu, itu sudah mengakui. Tetapi beberapa kerajaan di luar itu seperti Gurun, Tumasik, Pahang, Dompu, kemudian mana lagi ya itu belum mengakui gitu ya. Maka dari situlah Majapahit akhirnya satu persatu meletakkan benderanya gitu ya atas jasa Mahapatih Gajah Mada ini. Bagaimana kisah-kisah penaklukan itu nanti juga insya Allah akan kita bahas, akan kita cari bahan-bahan untuk membahas itu semua lah. Di sini ini legitimasi untuk Gajah Mada sudah terlihat loh.
sudah terlihat karena musuh-musuh potensialnya sudah istilahnya terkalahkan ya, sudah terkalahkan sampai di sini dulu lur. Habis ini nanti akan ada pelantikan Prabu Hayam Wuruk ya. Prabu Hayam Wuruk lah, pada era Hayam Wuruk inilah terjadi penaklukan besar di Nusantara ini oleh Mahapatih Gajah Mada. Apa pesan yang bisa kita ambil dari keberadaan Mahapatih Gajah Mada kali ini lur? Kerja keras. Mahapatih Gajah Mada itu dari sesuatu yang tidak apa-apa, walaupun dia sebenarnya punya itrah yang menarik gitu loh, punya itrah yang menarik. Maksudnya menarik itu ada sisi gelapnya, juga ada sisi terangnya, dan ada sisi misterinya gitu ya lur ya. Nah di sini ini Mahapatih Gajah Mada ini satu persatu menenggelamkan sisi negatif, kemudian memperlihatkan sisi positif dan prestasi gitu ya. Maksud nggak lur? Nah ini adalah sulit gitu loh, sulit. Dari awalnya yang bisa dibilang waktu itu ya kita kisahkan menempati kasta sudra, kasta paling rendah ya. Sebenarnya masih ada kasta lebih rendah lagi, yaitu kasta paria. Tetapi kasta sudra ini karena kasta paria ini nggak dianggap ada ya lur ya, nggak dianggap ada, tetapi ada sebenarnya. Dan sudra ini sementara ini menempati kasta paling rendah. Nah, dari situ Gajah Mada ini merangkak dari sedikit lur, dari susah payah yang menuntut ilmu supaya dia layak menempati posisi yang di atasnya. Seperti kata Kuda Jampiani dulu lur, bahwa ada yang lebih berharga daripada kasta. Apa? Pengalaman dan jasa. Gitu ya lur ya. Jadi atas pengalaman dan jasanya ini akhirnya Gajah Mada pelan-pelan merangkak ke dalam posisi yang lebih baik. Dan sekarang ini pada tahap ini dia sudah menempati posisi sebagai Mahapatih Gajah Mada. Bagaimana kisah selanjutnya? Silahkan simak terus ya lur ya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ini akan membuat lebih menarik karena saya juga akan bersemangat untuk terus menggali dan menggali. Dan ini akan saya suguhkan kepada teman-teman semua. Terima kasih ya lur ya. Dan sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, supaya kita benar-benar menjadi sebuah keluarga gitu. Terima kasih lur. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.